Salam, terima kasih buat Smart People Ministry hari ini yang memberikan saya kesempatan untuk bersaksi di dalam program Street Justice. Ya, baik Bapak Ibu, saya hari ini akan memberikan kesaksian ya bagaimana kasih Tuhan, bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan saya sehari-hari. Nah, beberapa hari yang lalu Bapak Ibu, saya nggak tahu, saya tiba-tiba ada kegelisahan ya di pikiran, di hati. Saya nggak tahu apa yang membuat seperti ini. Saya langsung berdiam diri, saya seperti berdoa, tapi saya berdiam diri, saya menenangkan ya, artinya menenangkan pikiran dan hati saya supaya tenang. Waktu saat itu Bapak Ibu, saya tiba-tiba beberapa menit ya, tiba-tiba saya diingatkan tentang firman Tuhan di Kejadian Bapak Ibu. Waktu saya merenungkan kitab Kejadian itu, bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta ini ya. Tuhan menciptakan alam semesta itu begitu terencana ya, terencana, terorganisasi, terorganisir lah, begitu teraturnya, rapinya gitu. Nah, waktu saya merenungkan itu, tiba-tiba kalau hari pertama Tuhan menciptakan manusia, manusia itu makan apa gitu. Tapi waktu saya merenungkan Tuhan menciptakan hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan hari keenam, Tuhan Tuhan pun tidak kujuk-kujuk langsung menciptakan di hari keenam itu. Tuhan katakan di seperti ayat 26 ayat di kitab Kejadian ayat 26 dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi Allah berencana. Ayat 26 di kitab Kejadian pasal pertama ayat 26 dikatakan Tuhan merencanakan mau menciptakan manusia itu segambar dengan Dia. Nah, setelah itu ayat yang ke-27 Tuhan katakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan menurut gambarnya dan menurut gambarnya Allah. Jadi pertama Allah merencanakan, kedua Allah bertindak gitu. Nah, waktu saya merenungkan itu Bapak Ibu, saya ada merasa damai, sukacita gitu. Bahwa begitu sempurnanya gitu. Tuhan tuh menciptakan manusia. Dan saya pribadi pun saya bersyukur saya bersyukur karena saya juga di hidup ini Tuhan ingatkan gitu. Bahwa bagaimana kasih dan cinta Tuhan itu luar biasa dalam hidup saya pribadi. Waktu saya diingatkan di kitab Kejadian ini Bapak Ibu. Artinya hidup ini saya harus melewati proses, tidak langsung tiba-tiba ya, tapi saya harus melewati proses gitu. Nah, proses yang saya hadapi ini ya, Alkitab memang dikatakan dia menjanjikan kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita ya. Tapi bukan berarti Tuhan tiba-tiba menolong kita kalau kita tidak berusaha untuk melakukannya apa yang Tuhan katakan, ya kita tidak melakukan, bagaimana Tuhan mengerjakannya gitu. Nah, itu yang buat saya Bapak Ibu, waktu saya diingatkan ayat ini, tiba-tiba hati saya yang tadi tiba-tiba nggak enak, baik pikiran, tiba-tiba ada sukacita, itu ada ketenangan, ada sukacita. Buat saya bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan, kalau sampai hari ini saya diberi kesempatan, karena walaupun saya juga seringkali menyakiti hati Tuhan oleh sikap hidup saya, pikiran saya, hati saya tahu Tuhan, di depan Engkau tidak ada tersembunyi apa yang saya pikirkan, apa yang saya ucapkan. Saya minta ampun Tuhan. Nah, dari itu Bapak Ibu, saya tiba-tiba ada merasa ketenangan itu, rasa damai, rasanya ya nyaman itu Bapak Ibu. Tadi kan saya merasa seperti ada beban yang begitu berat, membuat saya rasa kayak ada rasa keputusasaan. Tapi tiba-tiba saya diingatkan ayat ini di dalam kitab Kejadian, dan ayat ini saya diingatkan, saya bersyukur dengan Tuhan. Artinya Tuhan tuh masih memberikan saya kesempatan untuk hidup dan bernapas, dan akan menjadi berkat ya bagi orang lain. Nah, itu yang Bapak Ibu yang saya alami. Tapi saya bersyukur hari-hari ini saya lihat firman Tuhan singkapkan luar biasa lewat hamba-hambanya ya. Karena ya saya pribadi, kalau saya artinya menutup hati, tidak mau membuka hati, tidak mau mendengar Tuhan, ya saya tidak akan banyak dapat ya berkat dari firman Tuhan, apa yang hamba Tuhan sampaikan. Dan saya jujur hari-hari ini Bapak Ibu, saya betul-betul diberkati oleh Tuhan lewat firman-Nya. Saya sangat-sangat diberkati dan diingatkan ya, karena
karena setiap firman Tuhan dikatakan kan, setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah itu tidak akan pernah kembali sia-sia. Dan saya bersyukur bahwa hidup ini harus melewati proses gitu. Jadi ada prosesnya enak, ada proses tidak enak. Enak atau tidak enak itu harus kita jalani itu. Artinya kita menjalani itu bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan pertolongan Tuhan. Nah, di situ ya membuat saya sadar bahwa hidup ini saya harus bergantung penuh dengan Tuhan. Ya, bukan dengan pikiran, bukan dengan kepandaian, kepintaran, dengan apapun. Artinya saya harus bergantung penuh dengan Tuhan. Saya ingat dulu ada hamba Tuhan waktu itu, kalau nggak salah, hamba Tuhan ini cukup luar biasa. Kalau itu Ibu Indigo Tama gitu. Jadi waktu itu yang sempat beliau sampaikan itu, kalau satu dari Daud, ya. Daud pernah katakan, Daud katakan, bulatkan hatiku, katanya. Daud itu minta bulatkan hatinya itu untuk hanya percaya kepada Tuhan. Ya. Jadi waktu saya dapat berkat, oh ya, artinya Daud itu tidak ada yang lain lagi kepercayaan, tidak ada lagi juru selamat lain. Dia hanya percaya dengan Tuhan Yesus, maka dia katakan, Tuhan bulatkan hatiku, hanya percaya kepada Tuhan. Nah, hari-hari ini pun saya selalu diingatkan terus Bapak Ibu, karena saya mendengar dari hamba-hamba Tuhan ya yang luar biasa dipakai Tuhan, dan Tuhan hari-hari ini juga menyingkapkan kebenarannya yang luar biasa juga bagi saya pribadi, agar saya pribadi juga tetap semangat, tetap optimis hidup ini, bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kalau orang itu sungguh-sungguh mau percaya, apalagi kalau dia mau bertobat dari segala pelanggaran dan kesalahannya, dan dia mau mengakui depan Tuhan. Nah, hari-hari ini apa yang saya katakan buat Bapak Ibu tadi, seperti beberapa hari kemarin yang seperti galau-galau itu lah gitu ya. Tapi saya bersyukur Tuhan itu, saya katakan walaupun seringkali ya kadang-kadang kita menyakiti hati Tuhan atau mendukakan Roh Kudus, tapi Tuhan tuh baik Bapak Ibu. Karena Tuhan tuh konsisten dengan janjinya ya. Kalau secara manusia seperti saya alami kadang-kadang ya, saya sepertinya nggak mau konsisten dengan janji saya dengan Tuhan, tapi Tuhan tuh konsisten dengan janjinya. Dia nggak mau, dia tetap berpegang pada janjinya sampai hari ini. Coba kalau kita membaca firman Tuhan, janji Tuhan itu kan selalu ya dan amin. Waktu saat kita membaca firman Tuhan ya, kita yang tiba-tiba rasanya seperti ada tekanan, ada kekuatan, tapi waktu saat kita membaca firman Tuhan seperti Tuhan tuh berbicara dengan kita. Saya sering alami itu Bapak Ibu. Waktu saya dengar hamba Tuhan khotbah atau saya baca firman Tuhan, kadang Tuhan tuh bisa menyingkapkan gitu. Nah, itu yang saya pribadi ya, sampai detik ini saya bersyukur dengan Tuhan bahwa saya tidak dapat membalas kebaikan Tuhan, membuat saya ya, artinya saya sadar gitu bahwa apa yang saya dapati hari-hari ini itu memang berkat Tuhan. Tidak ada yang saya bisa sombongkan, ya tidak ada yang bisa saya banggakan. Saya hanya bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan untuk menikmati berkatnya, dan berkat itu juga sebenarnya Tuhan tuh kita harus salurkan kepada orang lain gitu. Jadi hari-hari ini saya bersyukur Bapak Ibu, sekali lagi saya diingatkan terus oleh firman Tuhan, oleh hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa hari-hari ini, karena saya membuka hati saya dan saya siap untuk dikoreksi, ditegur ya. Karena kadang-kadang ya kalau nggak ditegur oleh firman Tuhan, keras mungkin Bapak Ibu ya. Kadang-kadang saya pribadi mengalami itu, rasanya kalau ada hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan tuh kayak seperti hanya menjanjikan itu. Tapi kalau ada hamba Tuhan itu khotbahnya memang dia menegur. Nah, itu rasanya Bapak Ibu itu tepat gitu. Kalau saya pribadi ya, kalau pas iman Tuhan itu ditegur keras tuh memang mengena, ya saya terima aja Bapak Ibu ya, karena itu saya tahu dari Tuhan, karena firman Tuhan menyampaikan keras begitu itu dari Tuhan, bukan firman yang dia ada-adakan. Memang firman Tuhan yang dia sampaikan dan Tuhan memakai dia gitu. Dan itulah Bapak Ibu, saya katakan hari ini saya bersyukur dengan Tuhan karena Tuhan masih pertama memberikan saya napas kehidupan, dan Tuhan memberikan berkat secara jasmani. Bahkan Tuhan hari ini juga masih mengasihi saya ya, walaupun saya seringkali bandel ya, tapi Tuhan tuh
baik. Makanya kadang-kadang Bapak Ibu, kalau saya ingat kasih Tuhan tuh kadang-kadang saya nggak tahan, bisa menangis. Menangis bukan ceng, nangis bersyukur, nangis juga menyesal karena saya nggak menyenangkan hati Tuhan gitu. Nah, itulah Bapak Ibu kesaksian saya hari ini ya. Jadi tetap terus apapun yang kita hadapi di hidup ini, naik turun naik kehidupan, tetap kita percaya mengandalkan Tuhan. Seperti Daud katakan, Tuhan bulatkan hatiku untuk percaya kepada Engkau. Itu yang Daud minta. Dia minta Tuhan bulatkan. Artinya bulatkan itu tidak ada yang lain, hanya ada Tuhan di bulatan itu ya. Di bulat hati itu hanya ada Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Ibu, ini yang bisa saya bagikan hari ini. Biar ini menjadi berkat, tetap semangat, tetap cari Tuhan, tetap andalkan Tuhan apapun dalam kehidupan kita. Saya percaya Tuhan tidak melihat fisik kita, tapi Tuhan tuh melihat hati. Melihat hati yang mau bertobat, hati yang mau berbalik, hati yang mau menerima apa adanya dari Tuhan dan bersyukur ya. Karena itu saya bersyukur walaupun sampai hari ini saya kadang-kadang sering dengan Tuhan, saya tuh nggak taat Tuhan, saya sering menyakiti hatimu, bahkan menyakiti hati Roh Kudus. Saya minta ampun Tuhan. Saat saya katakan itu Tuhan, saya minta ampun Tuhan. Itu ada satu ketenangan Bapak Ibu, ada satu kelegaan, ada rasa syukur, ya nggak terasa tiba-tiba air mata keluar gitu. Bersyukur karena kebaikan Tuhan tuh yang tak ada hentinya. Secara manusia tidak akan dapat memberikannya Bapak Ibu. Yang hanya dapat memberikan hati kita ketenangan, kedamaian, bahkan di hati kita pun hanya Tuhan yang saat mengisi. Karena kita sadar bahwa hati kita ini kosong, kekosongan itu hanya bisa diisi oleh Tuhan, yaitu Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Demikian Bapak Ibu kesaksian saya, biar ini semua menjadi berkat, Tuhan Yesus memberkati.